kita akan mempelajari mengenai materi pendidikan seni dan salah satu tortor Batak Toba. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rumintar Astika Simanjuntak, NPM 19010100429. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian. Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang melekat erat dengan budaya yang ada di Nusantara. Seni tari itu yaitu suatu bentuk seni yang mengekspresiasikan perasaan atau jiwa manusia dalam suatu pesan. Aristoteles mengartikan bahwa seni tari sebagai suatu gerak ritmis yang dapat menghadirkan karakter manusia saat mereka bertindak. Hingga saat ini, hampir semua orang pasti tertarik dengan seni tari, karena seni tari memiliki banyak daya tarik tersendiri. Nah, secara koreografi, bentuk tari dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah koreografi yang dibuat atau dirancang untuk dibawakan oleh satu orang penari. Namun, bisa juga dipentaskan untuk lebih dari satu penari. Yang kedua adalah tari pasangan. Tari pasangan adalah tarian berpasangan atau berdua. Dalam bentuk tari ini memiliki tema bermacam-macam. Contohnya seperti tema tentang percintaan atau peperangan. Koreografi ini telah dirancang untuk sebuah penampilan yang memerlukan kerjasama dalam membawakan tarian sesuai karakter yang dibawakan penari. Yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok adalah jenis koreografi kelompok yang dirancang khusus memang untuk dibawakan oleh lebih dari satu orang penari. Pada tari kelompok ini mempertimbangkan estetika sesuai dengan uang yang digunakan dan fungsi dari penyajiannya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai macam-macam ragam gerak tari. Yang pertama, ragam gerak dari tari klasik. Ragam gerak dari tari klasik ialah gerak tari yang sangat banyak memakai gerak murni serta gerak ekspresif dan juga imitatif yang sudah diperhalus. Yang kedua adalah gerak dari tari kerakyatan, ialah gerak tari yang sangat banyak memakai imitatif serta ekspresif. Gerakannya menirukan kegiatan serta emosi manusia sampai dapat menirukan peragai dari sebuah binatang. Yang ketiga, ragam gerak dari tari kreasi baru, ialah gerak tari yang sudah dibentuk dari beberapa panduan dari ragam gerak tari yang tradisional sehingga menjadi sebuah bentuk baru. Bentuk baru ini sudah terasa jauh lebih dinamis serta energi dikarenakan didukung oleh generasi muda dan koreografi yang sangat kreatif. Yang keempat, gerak imitatif adalah gerak tari yang dilakukan sebagai sebuah hasil dari eksplorasi gerak yang terdapat di dalam alam selain dari gerak manusia. Kelima, gerak imajinatif ialah gerak rekayasa manusia di dalam membentuk sebuah tarian. Dalam gerakan ini sudah terdiri dari gerakan maknawi serta gerak murni. Gerak maknawi yaitu gerak tari yang sangat mengandung arti ataupun memiliki maksud yang tertentu. Dan yang terakhir yaitu gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang tak mengandung arti, tapi masih mengandung sebuah unsur keindahan. Yang ketiga yaitu unsur utama dalam seni tari. Sebuah gerakan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah tarian apabila tidak memenuhi 3 unsur, yaitu yang pertama, wiraga. Wiraga yaitu suatu tarian yang mengharuskan menampakkan gerakan pada badan, baik itu pada posisi duduk ataupun berdiri. Yang kedua yaitu wirama. Wirama yaitu suatu seni tari yang harus mempunyai unsur irama yang bisa menyatukan dari gerakan badan dan musik pengiringnya, baik pada segi tempo maupun iramanya. Dan yang ketiga yaitu wirasa. Wirasa yaitu suatu tarian yang mampu untuk menyampaikan suatu perasaan, pesan, yang melalui gerakan suatu tarian serta ekspresi dari penarinya. Nah, demikian materi pendidikan seni tari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu tari di Sumatera Utara, lebih tepatnya yang berasal dari suku Batak Toba yaitu tortor somba. Nah, saya akan membahas mengenai filosofinya. Tortor atau tarian merupakan sebuah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang yang dikenal di kalangan Batak yang tercipta karena adanya upacara kematian, panen, penyembuhan, dan pesta muda-mudi. Tari tortor somba adalah tarian yang berasal dari suku Batak Toba. Tari tortor somba atau semba ini
merupakan tarian yang berbentuk menghormati Tuhan Yang Maha Esa atau menyambut raja, penghormatan bagi kerabat dekat, tamu maupun rombongannya yang diiringi dengan gendang agar mendapat berkah dan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam bekerja. Tari tortor ini juga sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh-roh leluhur dan maupun kepada orang-orang yang dihormati atau tamu-tamu yang disampaikan dalam bentuk tarian yang menunjukkan rasa hormat. Nah, bila tortor ini telah selesai diperlihatkan, baru dapat menarikan sesuatu tarian yang diinginkan atau tarian yang lainnya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai tortor Samba Batak Toba. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui mengenai tortor Samba Batak Toba, yaitu pertama, setiap penari tortor harus memakai ulos dan menggunakan alat-alat musik atau gondang atau uning-uningan. Yang kedua, gerakan tortor terdiri dari gerakan badan, yaitu gerakan kepala, penglihatan mata, ayunan tangan, marudut, dan langkah. Contoh gerakan badannya seperti badan berdiri dengan posisi kepala menunduk atau tunduk, telapak tangan terbuka dan dirapatkan serta ditaruh di depan dada dengan wajah yang menunduk. Yang ketiga yaitu ritme musik tortor, yaitu ritme mulai dari sedang sampai dengan musik agak sedikit cepat. Yang keempat, alat musik tortor Samba yaitu gondang, ogu, sarunei. Yang kelima, busana yang digunakan dalam tortor Samba adalah baju khas Batak Toba. Keenam, ragam gerak pada tari tortor Samba ini beragam. Ada beberapa susunan gerak yang lahir yang diperankan oleh seorang datu atau dukun yang gerakannya mencerminkan permohonan kepada Nyai Batak atau Tuhan. Yang ketujuh, pola lantai. Pola lantai pada tari tortor Samba ini memakai pola lantai lurus atau lingkaran, namun tidak ada ketentuan atau keharusan yang menetapkan dalam membuat pola lantai tersebut. Yang kedelapan, panggung atau pentas pada tari tortor ini dapat dilakukan dalam lapangan terbuka atau ruangan. Kesembilan, ada sebuah pantangan dalam menortor. Pantangan yang tidak diperbolehkan dalam saat menortor yaitu tangan penari tidak boleh melewati batas setinggi bahu ke atas. Bila dilakukan, berarti si penari sudah siap menantang siapapun dalam bidang ilmu perdukunan, ataupun adu pencak silat atau muncak, ataupun adu tenaga batin dan yang lain-lain. Nah, demikian filosofi mengenai tortor Samba Batak Toba. Selanjutnya, saya akan menunjukkan salah satu cuplikan video mengenai tortor Samba Batak Toba sebagai berikut.